Pernahkah kamu merasa kalau hidup modern yang kita jalani sekarang ini sebenarnya agak keliru? Kita seringkali terjebak dalam pola pikir bahwa untuk mendapatkan hasil yang besar, kita harus bekerja mati-matian, memeras keringat, dan mengorbankan segalanya. Alih-alih bekerja untuk hidup, kita malah terjebak hidup untuk bekerja. Padahal ada sebuah rahasia sederhana namun sangat kuat yang sering kita abaikan. Kita tidak perlu melakukan hal-hal luar biasa hanya untuk mendapatkan hasil yang luar biasa. Selamat datang di bab pertama perjalanan kita mengenal prinsip 80-20. Gagasan besarnya sebenarnya sangat provokatif. Bayangkan sebuah dunia yang seolah terbalik, di mana hanya 20 orang mampu memberikan hasil yang jauh lebih baik daripada yang dicapai oleh 80 orang lainnya. Inilah inti dari prinsip Pareto. Sebagian besar penyebab atau usaha yang kita lakukan biasanya hanya memberikan hasil yang sedikit, sementara hanya beberapa hal kecil saja yang sebenarnya mampu mengubah kehidupan kita secara drastis. Masalahnya, kita seringkali tidak menerapkan konsep lebih banyak hasil dengan lebih sedikit usaha ini pada kehidupan pribadi kita. Kita sudah berhasil menerapkannya dalam teknologi, bisnis, dan ilmu pengetahuan, tapi dalam pekerjaan sehari-hari, kita tetap bersikeras pada prinsip lebih banyak usaha untuk lebih banyak hasil. Kita menumpuk daftar tugas, merasa bisuk adalah sebuah pencapaian, padahal mungkin 80% dari apa yang kita kerjakan itu tidak benar-benar membawa kita kemana-mana. Sekarang mari kita melangkah ke bab 2, di mana kita mulai membedah bagaimana cara menciptakan penghidupan sekaligus menikmati kehidupan. Bicara soal kehidupan tentu tidak lepas dari soal waktu. Kita sering mengeluh, waktu cepat berlalu, atau hari-hari menghilang begitu saja. Namun ada satu sindiran tajam yang perlu kita renungkan. Waktu itu tidak berlalu, kitalah yang berlalu. Waktu itu tetap, namun bagaimana kita mengisinya itulah yang menentukan kualitas hidup kita. Richard Koch menekankan satu hal penting. Jika sebagian besar waktu yang kamu habiskan saat ini tidak membuatmu bahagia, mengapa kamu tidak mulai menguranginya? Ini bukan tentang menjadi malas, tapi tentang menjadi sangat selektif. Lihatlah bagaimana orang-orang sukses mengelola fokus mereka. Ambil contoh Steven Spielberg. Sejak usia 17 tahun, dia sudah tahu persis apa yang ingin dia lakukan. Dia tidak mencoba melakukan segalanya. Dia fokus pada 20% aktivitas yang merupakan bakat dan obsesinya, yang akhirnya memberikan 80% kesuksesan luar biasa bagi dunianya. Lalu bagaimana dengan kita di dunia saat ini? Relevansinya sangat dekat. Kita sering merasa harus membalas semua email, mengikuti semua tren media sosial, dan hadir di setiap pertemuan. Kita takut ketinggalan. Padahal rahasia untuk bahagia dan sukses justru ada pada daftar hal-hal yang tidak akan saya lakukan. Cobalah buat daftar not to-do list. Buanglah daftar panjang hal-hal yang akan kamu lakukan dan fokuslah hanya pada segelintir hal yang benar-benar memicu semangatmu dan memberikan hasil nyata. Mengapa? Karena yang sulit bisa menjadi mudah jika kita fokus pada hal yang tepat, dan sebaliknya hal yang terasa mudah seringkali justru menciptakan kesulitan jangka panjang karena tidak esensial. Apalah artinya hidup jika kita tidak memiliki waktu untuk menikmatinya? Prinsip 80-20 bukan sekedar strategi bisnis. Ini adalah filosofi hidup untuk mendapatkan kebahagiaan dengan cara yang lebih cerdas, bukan lebih keras. Jadi, sebelum kita masuk ke bab berikutnya tentang bagaimana menerapkan ini dalam aspek yang lebih spesifik, tanyakanlah pada dirimu sendiri. Apa rute 80-20 menuju 20% terbaik dalam hidupmu? Manakah bagian kecil dari waktumu yang membuatmu amat bersemangat? Ingatlah saat kamu benar-benar menginginkan sesuatu dan fokus pada hal yang paling penting, seluruh alam semesta seolah bersatu membantumu meraihnya. Setelah kita memahami cara mengelola waktu dan pola pikir di bab sebelumnya, sekarang kita akan masuk ke dua aspek yang paling sering membuat hidup kita terasa berat, sekaligus paling berpotensi memberi kita kebahagiaan luar biasa, uang dan cinta. Mari kita buka bab 3 dengan sebuah kejujuran yang provokatif. Ada pertanyaan klasik, bisakah uang membeli kebahagiaan? Sumber kita memberikan jawaban yang sangat membumi. Ya, jika kamu miskin. Namun penulis mengingatkan bahwa setelah kebutuhan dasar kita terpenuhi, menambah tumpukan uang tidak akan otomatis menambah level kebahagiaan kita secara linier. Gagasan utama dalam mengelola keuangan dengan cara 80-20 bukanlah tentang menjadi kikir, tapi tentang menjadi cerdas secara strategis.
Salah satu investasi paling luar biasa yang sering kita abaikan adalah melunasi seluruh utang kartu kredit kita. Bayangkan, ini adalah investasi dengan keuntungan antara 12 hingga 20%, bebas pajak, dan 100% aman. Ini adalah contoh nyata bagaimana satu tindakan kecil bisa menghilangkan beban besar dalam hidup. Penulis ingin kita melihat grafik kehidupan finansial kita bukan sebagai garis yang datar, melainkan sebuah proyeksi di mana pengeluaran bulanan perlahan menurun, sementara pendapatan dari investasi mulai merangkak dan akhirnya melampaui biaya hidup kita. Seperti yang pernah disinggung oleh Albert Einstein tentang keajaiban bunga berbunga, hal-hal kecil yang konsisten akan memberikan hasil yang berlipat ganda di masa depan. Intinya, jangan bekerja lebih keras untuk uang, tapi buatlah uang bekerja dengan cara 80-20 untukmu. Namun apalah artinya dompet yang penuh jika hati kita terasa hampa? Sekarang mari kita melangkah ke bab 4, sebuah bab yang secara mendalam membahas tentang hubungan dan pencarian cinta yang lebih besar. Seringkali kita terjebak dalam drama yang melelahkan, karena seperti yang tertulis dalam sumber kita, banyak orang sebenarnya hanya jatuh cinta dengan ide tentang cinta itu sendiri, bukan pada orangnya. Leo Tolstoy dalam bukunya Anna Karenina pernah menulis bahwa keluarga yang bahagia itu semuanya tampak sama, tetapi setiap keluarga yang tidak bahagia memiliki cara uniknya sendiri untuk menderita. Prinsip 80-20 dalam hubungan mengajak kita untuk bertanya, siapakah segelintir orang, mungkin hanya 20% dari lingkaran sosialmu yang memberikan 80% kebahagiaan dan dukungan emosional bagimu? Fokuslah pada mereka. Jangan habiskan energimu untuk menyenangkan semua orang atau bertahan dalam hubungan yang tidak penting. Dalam kehidupan keluarga, ada satu tips 80-20 yang sangat menyentuh namun praktis. Cobalah habiskan waktu berkualitas bersama anakmu, meskipun hanya 15 menit menjelang ia tidur. Tindakan kecil ini membangun apa yang disebut sebagai spiral cinta, sebuah umpan balik positif yang jauh lebih berharga daripada sekedar memberikan materi. Relevansinya di zaman media sosial ini sangat terasa. Kita mungkin punya ribuan teman di dunia maya, tetapi prinsip 80-20 mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati ada pada kualitas, bukan kuantitas. Carilah pasangan yang optimis, yang memiliki nilai dasar yang sama denganmu, dan yang bisa menghindari kritik keras atau pertengkaran yang tidak perlu. Penulis menantang kita untuk membuat daftar tindakan nyata. Apa 3 hal terpenting yang bisa kamu lakukan sekarang untuk meningkatkan kualitas hubunganmu? Ambillah energi dari hubungan-hubungan yang tidak penting dan investasikan energi itu kepada orang-orang yang benar-benar berarti bagimu. Ingatlah, bekerja untuk mencari penghidupan itu penting, tapi membangun kehidupan yang penuh cinta itu jauh lebih menyenangkan daripada kesenangan itu sendiri. Saat kita fokus pada 20% hal yang benar-benar kita cintai, hidup tidak lagi terasa seperti perjuangan yang melelahkan. Jadi setelah mendengarkan ini, tanyakan pada dirimu, sudahkah kamu melunasi utang emosionalmu kepada orang-orang terdekat? Dan rute 80-20 mana yang akan kamu ambil untuk mendapatkan cinta yang lebih besar hari ini? Sebab ketika kamu benar-benar menginginkan kebahagiaan yang tulus dan fokus pada hal yang paling esensial, seluruh alam semesta akan bersatu membantumu meraihnya. Setelah kita merenungkan tentang uang dan cinta, sekarang kita sampai pada bagian yang sering kali menyita sebagian besar waktu bangun kita, dunia kerja dan pencarian kesuksesan yang bermakna. Banyak dari kita tumbuh dengan dogma bahwa kerja keras adalah kunci segalanya. Namun di bab 5, Richard Koch membawa kita pada sebuah perspektif yang menggelitik lewat kutipan dari Ronald Reagan. Mereka bilang kerja keras tidak pernah membunuh siapapun, tapi saya pikir, untuk apa mengambil resiko? Kalimat itu bukan mengajak kita jadi pemalas, tapi mengajak kita berhenti terjebak dalam prinsip lebih banyak dengan lebih banyak. Kita sering bersikeras bekerja lebih keras untuk hasil yang lebih banyak, padahal kita sudah melihat bagaimana teknologi dan bisnis berhasil menggunakan prinsip lebih banyak hasil dengan lebih sedikit usaha. Mengapa kita tidak menerapkan hal yang sama pada karir pribadi kita? Gagasan utama bab ini adalah tentang menemukan irisan manis antara bakat, obsesi, dan efisiensi. Penulis bertanya pada kita, mungkinkah saya lebih menikmati hidup dengan mengembangkan ketertarikan pribadi atau obsesi saya? Mungkinkah hal itu membuka peluang karir baru? Intinya, pekerjaan seharusnya menjadi sesuatu yang bahkan lebih menyenangkan daripada kesenangan itu sendiri. Jika kamu menemukan 20% aktivitas yang kamu cintai dan kuasai, maka 80% keberhasilan akan datang dengan sendirinya tanpa rasa lelah yang membunuh jiwa.
Namun, sukses di kantor saja tidak cukup untuk menyebut hidup itu berhasil. Kita perlu melangkah ke bab 6 yang membahas tentang esensi dari the good life atau kehidupan yang baik. Di sini, kita bicara tentang kemampuan untuk menyederhanakan. Seniman Hans Hofmann pernah berkata bahwa kemampuan untuk menyederhanakan berarti membuang hal-hal yang tidak perlu agar hal yang penting bisa berbicara. Dalam hidup, seringkali kita merasa harus memiliki segalanya, mencoba setiap hobi, dan mengikuti setiap undangan. Padahal, kehidupan yang berkualitas justru lahir dari keberanian untuk menolak. Ada satu kutipan dari Somerset Maugham yang menjadi ruh di bab ini. Hal yang lucu tentang hidup, jika Anda menolak apapun kecuali yang terbaik, Anda akan sering mendapatkannya. Ini adalah standar 80-20 yang sesungguhnya. Jangan berkompromi dengan hal-hal yang biasa-biasa saja. Jika kamu fokus hanya pada 20% pengalaman, barang, dan orang-orang yang terbaik, maka kualitas hidupmu akan melonjak drastis melampaui standar rata-rata. Mari kita lihat relevansinya sekarang. Di era hustle culture dan informasi yang berlebihan, kita sering merasa bersalah jika tidak sibuk. Bab ini mengingatkan kita bahwa kesuksesan bukan tentang seberapa banyak piring yang bisa kamu putar di atas meja, tapi tentang piring mana yang berisi hidangan terbaik. Sederhanakan daftar keinginanmu, sederhanakan lingkaran sosialmu, dan biarkan hal-hal esensial itu memberikan kebahagiaan yang mendalam. Ingatlah kembali pertanyaan besar dari buku ini. Apa rute 80-20 menuju 20% terbaik dalam hidupmu? Apakah itu pekerjaan yang tidak terasa seperti bekerja? Ataukah gaya hidup sederhana yang hanya dikelilingi oleh hal-hal berkualitas tinggi? Penulis menutup bagian ini dengan sebuah janji yang kuat. Saat kamu benar-benar menginginkan sesuatu dan berani fokus pada hal yang paling penting, seluruh alam semesta seolah bersatu membantumu meraihnya. Kesuksesan bukan lagi sebuah perjuangan yang menyiksa, melainkan sebuah aliran yang alami. Jadi, mulai hari ini, berhentilah mencoba melakukan segalanya. Mulailah mencari yang terbaik dan abaikan sisanya. Karena dalam hidup, seringkali sedikit itu bukan hanya cukup, tapi justru merupakan segalanya. Kita sudah menelusuri lorong-lorong waktu, uang, cinta, hingga pekerjaan. Sekarang, kita sampai pada puncak pencarian setiap manusia, kebahagiaan, dan bagaimana cara nyata untuk mewujudkannya. Di bab 7, penulis mengajukan sebuah pertanyaan yang mungkin terdengar menggelitik sekaligus dalam. Mengapa pening kebahagiaan? Kadang kita terlalu sibuk mencari kebahagiaan di tempat-tempat yang jauh, dalam pencapaian yang rumit, atau pada standar orang lain. Padahal sumber kita mengingatkan bahwa kebahagiaan seringkali hanyalah soal perspektif dan fokus pada segelintir hal yang benar-benar berarti. Gagasan utama di sini adalah bahwa kebahagiaan bukan sesuatu yang kita kejar, melainkan sesuatu yang kita pilih melalui prinsip 80-20. Bayangkan jika 80% kegembiraanmu sebenarnya berasal dari 20% aktivitas harianmu, seperti minum kopi di pagi yang tenang atau obrolan singkat dengan sahabat. Kenapa kita tidak memperbesar porsi yang 20% itu? Mengapa kita justru membiarkan 80% hal-hal yang biasa saja menyita energi kita hingga kita merasa pening? Penulis menekankan bahwa kebahagiaan adalah sebuah keterampilan yang bisa dilatih dengan menjadi selektif. Dalam kehidupan modern yang penuh distraksi, kita sering merasa harus melakukan semuanya agar bahagia. Padahal rahasianya justru ada pada pengurangan, bukan penambahan. Nah, setelah memahami filosofinya, kita masuk ke bab 8, bagian di mana semua teori ini berubah menjadi sebuah rencana aksi. Ini adalah saatnya kamu menentukan tujuan 80-20 milikmu sendiri. Sumber kita mengajak kita untuk tidak sekadar bermimpi, tapi mulai memetakan rute 80-20 menuju 20% terbaik dalam hidup kita. Kamu tidak butuh daftar rencana yang panjang dan melelahkan. Kamu hanya butuh fokus pada 3 tindakan utama. Tanyakan pada dirimu, tindakan 80-20 ke-1, kedua, dan ketiga apa yang akan mengubah hidupku secara drastis. Fokuslah pada hal-hal yang paling memberikan dampak besar dengan usaha yang paling efektif. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam detail-detail kecil yang hanya menguras waktu tanpa hasil yang nyata.
Ada satu kutipan yang sangat kuat di bagian akhir perjalanan ini. Saat kau menginginkan sesuatu, seluruh alam semesta akan bersatu membantumu meraihnya. Ini bukan sekadar kata-kata puitis, tapi sebuah penegasan bahwa ketika kita memiliki kejelasan tujuan dan fokus pada hal yang esensial, hambatan-hambatan seolah menyingkir dengan sendirinya. Relevansinya di masa sekarang sangat nyata. Kita hidup di dunia yang menghargai kesibukan, tapi prinsip 80-20 menghargai hasil dan ketenangan. Membuat rencana aksi 80-20 berarti kamu berani untuk tidak sibuk dengan hal-hal yang tidak penting, agar kamu punya ruang untuk hal-hal yang benar-benar luar biasa. Jadi, apa rencana aksimu hari ini? Apa 3 tindakan kecil yang akan kamu lakukan untuk menjemput 80% kebahagiaanmu? Ingatlah, hidup ini terlalu singkat untuk dijalani dengan cara yang rumit. Fokuslah pada yang terbaik, buang sisanya, dan biarkan alam semesta bekerja untukmu. Kita telah sampai pada penghujung perjalanan kita. Setelah membedah waktu, uang, cinta, hingga aksi nyata, kini saatnya kita menyatukan semuanya menjadi sebuah cara hidup yang utuh. Kita buka bab 9 dengan sebuah paradoks yang menarik tentang usaha dan hasil. Di bagian ini, penulis menekankan satu kalimat yang sangat dalam. Yang sulit menjadi mudah, dan yang mudah seringkali menciptakan kesulitan. Maksudnya begini, seringkali kita memilih jalan yang terlihat mudah di awal, seperti mengikuti arus, tidak berani berkata tidak, atau mengerjakan hal-hal sepele agar terlihat sibuk. Namun, jalan mudah ini justru menciptakan kesulitan jangka panjang. Kita merasa hampa, kehabisan waktu, dan tidak pernah mencapai potensi terbaik kita. Sebaliknya, memilih jalan 80-20 mungkin terasa sulit di awal, karena kita harus berpikir keras dan sangat selektif. Tapi begitu kita fokus pada 20% hal yang esensial, segala sesuatunya akan mulai terasa mengalir dan menjadi jauh lebih mudah. Gagasan utama di sini adalah transformasi dari perjuangan menjadi aliran. Penulis mengingatkan bahwa hidup modern adalah sebuah kekeliruan jika kita terus bersikeras menerapkan prinsip lebih banyak dengan lebih banyak dalam pekerjaan sehari-hari. Makna pentingnya adalah kesederhanaan. Dengan menyederhanakan fokus, kita tidak hanya bekerja lebih sedikit, tapi kita juga mendapatkan lebih banyak ruang untuk benar-benar menikmati hidup. Kini kita melangkah ke bab 10, puncak dari seluruh filosofi ini, menjadi pribadi 80-20 seutuhnya. Di bagian penutup ini, Richard Koch memberikan sebuah pesan yang sangat menyentuh sisi spiritual dan mental kita. Beliau mengutip kalimat yang sangat kuat. Saat kau menginginkan sesuatu, seluruh alam semesta akan bersatu membantumu meraihnya. Ini bukan sekedar motivasi kosong. Ini adalah janji bahwa ketika kamu memiliki kejelasan, ketika kamu tahu persis 20% mana yang paling berharga bagi duniamu, maka hambatan-hambatan yang dulu terasa besar perlahan akan memudar. Pertanyaan pamungkas yang harus kita bawa pulang adalah, apa rute 80-20 menuju 20% terbaik Anda? Penekanan penulis di sini sangat jelas. Jangan biarkan buku ini hanya menjadi bacaan. Jadikan ini sebuah komitmen untuk hanya memberikan yang terbaik dari dirimu kepada hal-hal yang juga memberikan hasil terbaik bagi kebahagiaanmu. Relevansi pesan ini di tengah dunia yang makin bising sangatlah kritis. Kita sering merasa bersalah jika tidak melakukan segalanya. Namun, prinsip 80-20 adalah izin bagi kita untuk berhenti melakukan hal-hal yang tidak memberikan nilai. Bayangkan betapa indahnya jika mulai besok kamu tidak lagi terjebak dalam daftar tugas yang tak ada habisnya, melainkan hanya fokus pada 3 tindakan yang benar-benar mengubah hidupmu. Ingatlah, bekerja seharusnya lebih menyenangkan daripada kesenangan itu sendiri, jika kita melakukannya di area yang tepat. Jika kamu yakin bisa melakukan sesuatu dengan cara yang lebih cerdas, maka kamu benar. Jangan biarkan waktu berlalu begitu saja tanpa makna, karena sebenarnya kitalah yang berlalu melalui waktu. Sebagai penutup perjalanan ini, tariklah nafas dalam-dalam. Lihatlah kembali hidupmu dan putuskan, bagian mana yang ingin kamu simpan dan bagian mana yang akan kamu lepaskan. Karena pada akhirnya, apalah arti hidup jika kita tidak memiliki waktu untuk menikmatinya? Selamat menemukan rute 80-20-mu.
Selamat menjemput 20% terbaik dalam hidupmu. Karena di sanalah kebahagiaan sejatimu berada. Seluruh alam semesta sudah siap membantumu. Kamu hanya perlu mulai melangkah. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan panjang kita dalam membedah pemikiran Richard Koch ini. Namun, perlu saya ingatkan bahwa apa yang kita diskusikan di sini hanyalah permukaan dari samudra kebijaksanaan yang ada di dalam buku Living the 80-20 Way. Membaca ringkasan memang membantu, tapi membaca bukunya sendiri secara utuh adalah investasi 20% terbaik yang bisa kamu lakukan untuk mendapatkan 80% pemahaman yang mendalam. Jadi, saya sangat menyarankan teman-teman semua untuk membeli bukunya secara langsung dan meluangkan waktu untuk membacanya sendiri secara utuh. Dengan membaca setiap babnya, kamu akan menemukan rincian strategi dan pertanyaan-pertanyaan reflektif yang bisa langsung kamu terapkan untuk mengubah hidupmu menjadi lebih sederhana dan bahagia. Jika kamu merasa pembahasan ini memberikan perspektif baru yang bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan dukunganmu. Silahkan like, berikan komentarmu tentang bab mana yang paling berkesan, dan share pembahasan ini kepada orang-orang tersayang yang mungkin juga butuh menyederhanakan hidup mereka. Dan yang terpenting, pastikan kamu sudah subscribe channel Bahasin Buku. Dengan menekan tombol loncengnya, kamu sudah memilih rute cerdas untuk terus mendapatkan asupan informasi dari buku-buku esensial yang akan membantu kita semua berkembang setiap harinya. Ingatlah, hidup bukan tentang seberapa banyak yang kamu lakukan, tapi tentang melakukan hal-hal yang benar-benar berarti. Sampai jumpa di bedah buku berikutnya. Tetaplah hidup dengan cara 80-20. Salam literasi.